Kebanyakan pasien berharap kalau makan obat itu bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi bukan berarti tidak bisa, tapi tidak sepenuhnya benar ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang menjalani proses pengobatan, buat kita sebagai psikiater, ketika pasien datang ke rumah sakit atau konsultasi kepada psikiaternya, biasanya kita akan bertanya apakah perubahan atau perbaikan yang sudah Bapak atau Ibu alami. Bagaimana cara mengatasi kecemasan, bagaimana kalau beradaptasi dengan tekanan, stres, atau bagaimana meregulasi emosinya. Seringkali kita tidak berpikir terlebih dahulu tentang obat yang diberikan. Namun seringkali kita menemukan pasien itu langsung menanyakan, "Dok, apakah obat yang saya minum ini bisa saya stop, Dok? Saya kayaknya udah baik kan." Nah, ini menarik ya teman-teman ya, karena bukan hanya ditemukan di pasien kejiwaan, tapi juga pada pasien-pasien gangguan medis lainnya. Misalnya contoh pada pasien hipertensi atau darah tinggi. Ini paling sering nih. Pasien biasanya mengatakan bahwa dia sudah baik, tensinya sudah terkontrol. Jadi saya mau lepas aja obat hipertensinya. Nah, ini yang salah ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya orang itu mengalami darah tinggi atau hipertensi, makan obat menjadi lebih baik, maka yang membuatnya jadi lebih baik adalah obatnya tersebut ya. Jadi jangan dilepas. Malah kalau dilepas naik lagi dan akhirnya menjadi problem. Problem kecemasan kita seringkali terkait dengan masalah-masalah yang sebenarnya mungkin kita tidak pahami. Banyak diantaranya kecemasan atau gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan psikosomatik seringkali muncul setelah bertahun-tahun mengalami stres. Atau sistem saraf pusatnya itu tidak mampu adapt atau beradaptasi dengan situasi keadaan sekarang. Jadi nggak heran kalau pasien bilang, dulu kayaknya sering kali saya mengalami stres itu tapi nggak ada masalah. Tapi sekarang saya bermasalah. Dan inilah sebenarnya peran dari proses pengobatan. Pengobatan bertujuan untuk menstabilkan kondisi pasien tersebut. Sering saya juga menganalogikan seperti kita itu ingin membentuk otot. Ya, ingin membentuk otot yang kuat ya, yang kemudian juga membantu diri kita menjadi jauh lebih lean, lebih langsing seperti itu ternyata tidak semudah yang kita kira. Ya, kita harus olahraga yang teratur, angkat beban, ya, olahraga weight training yang membuat otot-otot kita lebih baik. Kita juga perlu terkadang menggunakan suplementasi ya, apalagi kalau yang mau bodybuilding itu pasti suplementasinya harus lebih diperhatikan. Jadi nggak sekedar hanya latihan otot saja. Nah, begitu juga ya, obat itu juga sebenarnya seperti kayak suplementasi. Dia meregulasi sistem saraf untuk mencapai suatu kestabilan. Tapi tentunya kita harus juga perlu latihannya. Yang utama malah latihannya tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke dokter jiwanya dan mengatakan, "Kapan saya bisa lepas obat?" Si dokter jiwanya akan balik bertanya, "Apakah Anda sudah siap jika kita tidak menggunakan obat lagi?" Karena pada banyak kasus, sebanyak kondisi yang terjadi pada pasien, biasanya keluhan kecemasannya itu seringkali terjadi problem yang sudah lama. Jadi pasien itu sebenarnya sudah lama mengalami gejala-gejala kecemasan, tapi kemudian dia bisa saja kecemasan itu tidak dia eh, pedulikan gitu, tapi sudah mengganggu fungsional dari otak itu. Dan ketika situasinya makin lama makin berat, pasien akhirnya baru mengalami kecemasan yang berupa gejala-gejala yang berat seperti panik dan juga psikosomatik. Jadi buat kita, fokus utama adalah mencapai fungsi yang terbaik buat pasien. Makan obat atau tidak makan obat. Yang paling penting, komunikasi dokter dan pasien membantu untuk menentukan tujuan atau goals dari terapi. Kita belajar dan cermat dengan situasi ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman memahami apa itu proses terapi dan bagaimana mengelola proses terapi itu menjadi jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentarnya itu terkait dengan proses terapi ya. Tapi jangan tanya terapi saya tuh udah benar atau belum. Mudah-mudahan nanti kan saya bisa jawab dengan video selanjutnya. Jangan lupa kalau ada yang mau membeli buku memahami psikoterapi, boleh cek di komentar atau di caption dari video ini. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu, ikhlas, sabar, dan sadar. Mantra kita bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.